Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 11 disiplin kelas. KB1, hakikat disiplin kelas. A. Disiplin dan disiplin kelas. 1. Disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah kemampuan untuk mengikuti aturan, norma, atau jadwal yang telah ditetapkan dengan konsisten dan bertanggung jawab. Hal ini berarti melakukan sesuatu dengan teratur, tertib, dan tidak melanggar aturan yang ada. Contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari adalah datang tepat waktu ke sekolah atau ke tempat kerja, mengikuti aturan lalu lintas, menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline, dan mengatur waktu dengan baik. Disiplin membantu seseorang menjadi lebih bertanggung jawab dan efektif, serta sukses dalam mencapai tujuannya. Berkaitan dengan disiplin, pemerintah telah menegakkan Gerakan Disiplin Nasional atau GDN, yang artinya pemerintah berupaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang ada dalam segala bidang. Disiplin dalam berlalu lintas, menunggu giliran, membayar pajak, membuang sampah, bekerja, dan sebagainya. 2. Disiplin kelas. Pengertian disiplin kelas telah banyak diungkapkan oleh para pakar. Tourney dan Cairn 1980 mengkaji ulang definisi disiplin kelas yang berasal dari pakar-pakar. Dalam kajian tersebut, antara lain diungkapkan definisi disiplin yang bervariasi sebagai berikut. Pertama, disiplin diartikan tingkat keteraturan yang terdapat pada satu kelompok. Kedua, disiplin kelas diartikan sebagai teknik yang digunakan oleh guru untuk membangun atau memelihara keteraturan di dalam kelas. Ketiga, ada pakar yang menyamatkan kata disiplin dengan hukuman. Disiplin juga dapat berarti tingkat keteraturan yang terdapat pada satu kelompok, yaitu dalam kelas atau teknik yang digunakan guru untuk membangun atau memelihara keteraturan dalam kelas. Disiplin dapat diartikan sebagai ketaatan pada aturan, dan juga disiplin dapat berarti hukuman. Jadi dapat diartikan disiplin kelas sebagai tingkat keteraturan yang terjadi di dalam kelas atau tingkat ketaatan siswa terhadap aturan kelas. B. Disiplin kelas. Berikut ini 6 alasan mengapa disiplin kelas itu sangat diperlukan. Karena 1. Disiplin perlu diajarkan dan perlu dipelajari serta dihayati oleh siswa, agar siswa mampu mendisiplinkan diri. Inilah yang merupakan tujuan utama penanaman disiplin. 2. Keteraturan kehidupan sekolah dan ketaatan setiap orang pada aturan tersebut sangat berperan dalam keberhasilan, meskipun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan. 3. Tingkat ketaatan siswa yang tinggi terhadap aturan kelas, lebih-lebih jika ketaatan tersebut tumbuh dari diri sendiri, bukan dipaksa, akan memungkinkan terciptanya iklim belajar yang kondusif, yaitu iklim belajar yang menyenangkan sehingga siswa terpacu untuk belajar. 4. Sebaliknya, tingkat ketaatan yang rendah terhadap aturan kelas akan membuat iklim belajar yang tidak kondusif dan tidak menyenangkan. Yang kelima, jumlah siswa dalam satu kelas lebih-lebih di negeri cukup banyak. Oleh karena itu, agar kelas yang penuh dapat menjadi tempat belajar yang menyenangkan, disiplin kelas sangat diperlukan. Dan yang keenam, kebiasaan untuk menaati aturan di dalam kelas akan memberikan dampak yang lebih luas bagi kehidupan siswa di masyarakat. Siswa yang terbiasa menaati aturan di dalam kelas akan terdorong pula menaati aturan yang ada dalam masyarakat. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kelas. 1. Faktor fisik. Disiplin kelas dilandasi oleh adanya interaksi guru-siswa dalam konteks hubungan kelas, maka faktor fisik yang mempengaruhi disiplin kelas juga mencangkup guru, siswa, dan ruang kelas.
Kondisi fisik guru antara lain tampak dalam penampilannya akan mempengaruhi ketaatan siswa pada aturan. Kondisi fisik siswa yang prima seperti tampak pada penampilannya serta panca indera yang sehat akan mempengaruhi ketaatan siswa pada aturan. Dan kondisi fisik ruang kelas yang mencangkup keamanan dan susunan peralatan serta cara penggunaan alat-alat pelajaran juga mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa. 2. Faktor sosial. Di samping interaksi sosial guru siswa, latar belakang siswa yaitu lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitar siswa juga mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa. Siswa yang bisa bergaul dengan teman-teman di sekitarnya mungkin akan lebih mudah menerima aturan kelas daripada mereka yang selalu menutup diri, tidak pernah bergaul dengan anak-anak di sekelilingnya. 3. Faktor psikologis. Faktor psikologis atau kejiwaan juga dianggap sangat berpengaruh pada tingkat kedisiplinan siswa. Faktor psikologis mencangkup antara lain perasaan seperti sedih, senang, marah, bosan, benci, dan sebagainya. Dan juga kebutuhan seperti keinginan untuk dihargai, diakui, dan disayangi. KB 2. Strategi penanaman dan penanganan disiplin kelas. A. Pandangan terhadap penanaman dan penanganan disiplin kelas. 1. Pandangan yang menyatakan bahwa guru harus berusaha agar siswa mengerjakan apa yang diinginkan oleh guru. Yang kedua, pandangan ini menegaskan bahwa guru seharusnya memulai dengan pertanyaan apa yang diperlukan oleh anak-anak dan bagaimana cara saya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pandangan ini berfokus pada kepentingan siswa, bukan kepentingan guru. Pandangan yang ketiga yaitu menyatakan bahwa pendekatan yang berhasil dalam membangun disiplin adalah pendekatan yang menghormati hak individu, mendorong peningkatan konsep diri siswa, dan memupuk kerjasama. Pandangan yang keempat yaitu pandangan yang menekankan kemanusiaan. Pandangan ini mengemukakan perlunya komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak-anak atau antara guru dan siswa. Pandangan yang kelima yaitu pandangan kaum behavioris yang berpendapat bahwa perilaku dapat dipelajari dan dikontrol. Hukuman dan penguatan merupakan dua hal yang dianjurkan untuk digunakan dalam menegakkan disiplin. Dengan memberi penguatan, perilaku yang diharapkan dapat ditingkatkan, sedangkan dengan memberi hukuman, perilaku yang kurang baik dapat dihilangkan. B. Strategi penanaman disiplin kelas. Berikut ini beberapa cara untuk menanamkan disiplin kelas, yaitu modelkan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah, dan adakan pertemuan kelas secara berkala, terutama jika ada aturan yang perlu ditinjau kembali. Kemudian, tetapkan aturan secara fleksibel atau luas, sehingga siswa tidak merasa tertekan. Ada juga sesuaikan penerapan aturan dengan tingkat perkembangan anak, dan libatkan siswa dalam membuat aturan kelas. Strategi penanganan disiplin kelas. Strategi ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Menangani gangguan ringan. Gangguan-gangguan ringan yang tidak sampai mengganggu kelas secara keseluruhan tentu sering terjadi. Gangguan ringan jika dibiarkan mungkin akan berkembang menjadi gangguan berat. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan strategi atau teknik yang tepat sehingga gangguan tersebut tidak berkembang. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan ringan, yaitu mengabaikan atau menatap agak lama, kemudian menggunakan tanda nonverbal,
mendekati dan memanggil nama, serta mengabaikan secara sengaja. Yang kedua, menangani gangguan berat. Gangguan berat atau besar adalah pelanggaran yang dilakukan siswa yang dapat mempengaruhi siswa lain atau mengganggu jalannya pelajaran. Contohnya, ada siswa yang bertengkar sampai menangis, ada yang suka bolos, ada juga yang suka terlambat, ada yang tidak mau mengerjakan tugas, atau ada yang berebut sesuatu ketika pelajaran sedang berlangsung. Strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan tersebut yaitu kita bisa memberikan hukuman atau kita juga bisa melibatkan orang tuanya. Yang ketiga, menangani perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku yang menyerang yang ditunjukkan oleh siswa di dalam kelas. Contohnya, siswa yang berteriak atau menyerang atau menyakiti temannya atau bahkan menyerang gurunya. Cara untuk menangani perilaku ini yaitu mengubah atau menukar teman duduk. Jangan terjebak dalam konfrontasi atau perselisihan yang tidak perlu, atau juga jangan melayani siswa yang agresif ketika hati sedang panas. Hindarkan diri dari mengucapkan kata-kata yang kasar atau yang bersifat menghina. Dan konsultasi dengan pihak lain. Modul 12, pembelajaran yang efektif. Kegiatan belajar 1, perencanaan pembelajaran yang efektif. A. Pengertian perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis untuk merancang, mengorganisasi, dan mengembangkan kegiatan pembelajaran dapat tercapai secara efisien. Selanjutnya, yang B, komponen perencanaan pembelajaran adalah unsur-unsur penting yang harus disusun secara terpadu dalam suatu perencanaan pembelajaran agar proses belajar mengajar lebih efektif. Selanjutnya, C, prinsip perencanaan pembelajaran merupakan kurikulum secara mikro yang menggambarkan tujuan atau kompetensi materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan alat evaluasi yang digunakan. Kemudian selanjutnya D, prosedur perencanaan pembelajaran terdiri dari 2. Yang pertama yaitu menyusun silabus dan yang kedua yaitu menyusun rencana atau satuan pembelajaran. KB2, pembelajaran yang efektif. A. Hakikat pembelajaran efektif. Efektif pembelajaran dipengaruhi oleh perencanaan guru. Perencanaan pembelajaran merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh guru. Tujuan perencanaan adalah memberikan jaminan pembelajaran yang akan belajar dengan baik dan dapat membantu guru untuk menata alur dan urutan peristiwa-peristiwa pembelajaran yang tepat dan juga mengatur waktu. Yang B, faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, isi pembelajaran. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, perilaku guru. Yang kelima, menstrukturkan pelajaran. Yang keenam, lingkungan belajar. Yang ketujuh, pelajaran. Yang kedelapan, durasi pembelajaran. Dan yang terakhir, lokasi pembelajaran. Yang C, karakteristik guru. Karakteristik guru adalah sifat, kemampuan, dan perilaku yang dimiliki oleh seorang guru yang membuatnya efektif dalam mengajar dan mendidik siswa. Selanjutnya D, guru yang efektif. Yang pertama, melakukan review harian. Yang kedua, menyiapkan materi baru. Yang ketiga, melakukan praktek terbimbing. Yang keempat, menyediakan balikan dan koreksi. Yang kelima, melaksanakan praktek mandiri. Dan yang keenam, mereview mingguan dan bulanan. Yang E, pendekatan pembelajaran yang efektif. 1. Belajar mandiri. Dalam belajar mandiri, pelajar mempersiapkan kelompok kecil dan menindaklanjuti beberapa kegiatan
dari pelajaran dengan belajar mandiri. Yang kedua, pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu ini diartikan sebagai metode perorganisasian isi pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran untuk mempelajari satu konsep tertentu.